Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah Governansi Publik akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul dari perwakilan ke demokrasi digital menggunakan internet untuk meningkatkan atau mencegah warga negara partisipasi dengan dosen pengampu Bapak Iip Permana STMT. Baiklah, anggota kelompok 3 yaitu yang pertama ada saya sendiri Nurul Afifah dengan NIM 21042327. Yang kedua ada Nici Amanda dengan NIM 21042057. Yang ketiga ada Rahma Afdalina dengan NIM 21042335. Dan yang keempat ada Riri Ulfa Hidayah dengan NIM 21042343. Dan yang terakhir ada Syahrul Rahmadi dengan NIM 19042190. Baiklah, submateri pertama akan saya bacakan sendiri. Demokrasi, pluralisme, dan elitisme. Demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan politik dipegang oleh rakyat yang dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan melalui pemilihan umum. Pluralisme mengacu pada gagasan bahwa masyarakat terdiri dari beragam kelompok, pandangan, dan kepentingan yang berbeda, dan semua kelompok ini memiliki hak yang sama dalam berpartisipasi dalam proses politik. Sedangkan elitisme adalah teori yang berpendapat bahwa keputusan politik sebagian besar dibuat oleh sekelompok elit atau orang yang memiliki kekuatan ekonomi atau politik yang signifikan, sementara mayoritas rakyat memiliki pengaruh yang terbatas. Selanjutnya yaitu internet dan partisipasi politik. Internet telah mengubah lanskap politik dengan memberikan akses yang lebih luas kepada informasi politik dan platform untuk berkomunikasi. Ini memungkinkan rakyat untuk lebih terlibat dalam proses politik, membantu menciptakan masyarakat yang lebih terinformasi. Internet memfasilitasi partisipasi politik melalui berbagai cara, termasuk kampanye online, media sosial, petisi daring, forum diskusi politik, dan pemantauan berita politik secara real-time. Ini juga memberikan peluang bagi warga negara untuk memahami lebih baik posisi politik kandidat dan isu-isu politik yang relevan sebelum membuat keputusan dalam pemilihan umum atau referendum. Demokrasi, pluralisme, elitisme, dan internet semuanya berperan penting dalam mengatur dan membentuk proses politik serta partisipasi masyarakat dalam menjalankan hak-hak politik mereka. Hubungan antara demokrasi, pluralisme, dan elitisme. Demokrasi mendorong pluralisme dengan memberikan setiap warga negara hak untuk berpartisipasi dalam proses politik, menyuarakan pandangan mereka, dan memilih pemimpin mereka. Pluralisme adalah esensi dari demokrasi karena mengakui keberagaman pandangan dan kepentingan dalam masyarakat yang dapat berkontribusi pada diskusi dan pengambilan keputusan yang lebih baik. Namun, elitisme kadang-kadang dapat mengganggu demokrasi dengan cara membatasi akses ke kekuasaan politik kepada kelompok-kelompok tertentu yang memiliki kekayaan atau kekuatan politik yang signifikan. Selanjutnya yaitu peran internet dalam partisipasi politik. Internet telah mengubah cara orang berpartisipasi dalam politik melalui berbagai cara, seperti kampanye politik daring dan media sosial. Contohnya yaitu kampanye penggalangan dana melalui platform crowdfunding memungkinkan warga negara untuk mendukung kandidat atau isu politik tertentu secara langsung. Media sosial memberikan warga negara platform untuk berdiskusi tentang isu-isu politik, membagikan pandangan mereka, dan menghubungi kandidat atau pejabat terpilih dengan lebih mudah. Selanjutnya, keuntungan internet dalam politik. Internet memberikan akses lebih mudah ke informasi politik, termasuk pemantauan berita politik secara real-time dan data pemilu. Kemampuan untuk terhubung langsung dengan kandidat dan partai politik melalui situs web, email, dan media sosial. Dengan internet, partisipasi politik menjadi lebih inklusif, memungkinkan warga negara dan berbagai lapisan masyarakat untuk terlibat dalam diskusi politik. Yang terakhir yaitu tantangan internet dalam politik.
Internet juga membawa tantangan dan risiko dalam politik. Penyebaran berita palsu atau hoax dan disinformasi adalah masalah serius yang dapat memengaruhi pemilihan umum dan proses politik. Masalah privasi online dan risiko keamanan seperti serangan cyber dapat mengganggu partisipasi politik dan kepercayaan publik. Pastikan untuk menyertakan gambar, grafik, atau data yang relevan pada setiap slide untuk mendukung poin-poin tersebut dan memperkuat pesan Anda. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Rahma Afdalina. Pada Rahma, disilahkan. Baiklah, materi selanjutnya yaitu manfaat internet untuk meningkatkan partisipasi politik. Yang pertama yaitu mendorong masyarakat untuk mengambil peran yang lebih aktif dalam pemerintahan mereka. Yang kedua, meningkatkan perencanaan, analisis kebijakan, dan pengambilan keputusan dalam operasional pemerintahan. Dan yang ketiga yaitu mengevaluasi hasil pemberian layanan. Pemanfaatan internet untuk melibatkan lebih banyak warga dalam proses musyawarah dan pengambilan keputusan harus berpedoman pada prinsip-prinsip seperti yang pertama, memberikan informasi dasar kepada warga negara tentang hak dan tanggung jawab kewarganegaraan dan memverifikasi sumber referensi seperti lembaga pembelajaran, pusat-pusat kritis, seperti WordWord dan Oxfam Internasional. Yang kedua, menginformasikan dan mendidik warga negara tentang politik dan isu-isu publik kekhawatiran. Yang ketiga, membantu pemilih mengambil keputusan mengenai kandidat, partai, dan isu-isu dalam pemilu. Yang keempat, mempromosikan peluang bagi warga negara untuk mempertimbangkan isu-isu publik, merancang undang-undang, dan menangani masalah-masalah sosial atau pengalaman menganalisis isu-isu rumit. Yang kelima, memfasilitasi partisipasi dalam mencapai suatu keputusan yang termasuk dalam proses pengambilan keputusan formal. Yang keenam, membuka saluran komunikasi antara warga dan politisi. Yang ketujuh, membimbing warga melalui semakin banyak informasi yang tersedia untuk umum dari pemerintah dan sumber lain. Dan kedelapan, menawarkan insentif bagi partisipasi warga dalam pengambilan keputusan nyata. Pemerintah daerah dan organisasi publik dan nirlaba lainnya telah mendirikan layanan informasi online yang terbuka untuk umum. Portal-portal ini menyediakan layanan dokumen dan berita pemerintah daerah serta berfungsi sebagai media diskusi antar pengguna mengenai isu-isu lokal. Pertama, menyediakan informasi mentah. Banyak otoritas lokal yang sekarang memiliki situs web yang menyajikan informasi tentang layanan berdasarkan departemen dan memberikan nomor telepon kontak dan alamat email. Yang kedua, interaksi. Salah satu isu utama pada tingkat ini adalah perlunya kepastian identitas orang-orang yang berinteraksi dengan situs publik. Yang ketiga, diskusi informal. Pejabat pemerintah daerah dan politisi berpartisipasi dalam diskusi akar rumput dengan masyarakat. Yang keempat, konsultasi informal. Pada tingkat ini, pemerintah daerah menggunakan teknologi online untuk berkonsultasi dengan masyarakat mengenai pandangan mereka mengenai usulan perubahan kebijakan melalui kuesioner, diskusi terstruktur, dan diskusi pemungutan suara. Yang kelima yaitu komunitas demokrat. Ini memiliki pemetaan ruang nyata ke dunia maya. Materi selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Rahma. Penyampaian materi selanjutnya akan disampaikan oleh Nici. Kepada Nici, disilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yaitu partisipasi online dalam organisasi politik. Partisipasi online dalam organisasi politik merujuk pada peran internet dan media sosial dalam mendukung mobilisasi dan mengorganisasi aktivitas politik. Ini menjadikan semakin penting dalam era digital saat ini dengan dampak signifikan pada proses politik dan pilihan publik. Alat partisipasi online yaitu media sosial, platform seperti Twitter, Facebook, dan Instagram
memungkinkan warga untuk berbagi pandangan politik, mendukung kandidat, dan berpartisipasi dalam diskusi politik. Yaitu ada blok politik, blok pribadi, atau kelompok dapat menggunakan untuk mengekspresiasikan pandangan politik, menganalisis isu-isu, dan mengobralisasi pemilih. Selanjutnya ada situs web kampanye. Kandidat politik sering memiliki situs web kampanye untuk berkomunikasi dengan pemilih, menggalang dana, dan mempromosikan rencana politik mereka. Selanjutnya ada dampak partisipasi online, yaitu yang pertama ada mobilisasi pemilih, media sosial yang memungkinkan kampanye politik untuk mencapai pemilihan secara lebih efektif, memotivasi mereka untuk memberikan suara dan terlibat dalam proses pemilihan. Yang kedua ada transparansi, informasi politik lebih mudah diakses oleh publik yang dapat memantau tindakan penjabat terpilih dan kandidat dengan lebih baik. Yang ketiga ada kampanye crowdfunding. Partisipasi online telah memungkinkan kandidat untuk menggalang dana secara langsung dan mendukung mereka melalui platform crowdfunding. Selanjutnya ada organisasi politik, adalah kelompok atau partai yang memiliki tujuan politik tertentu dan mencari dukungan publik untuk mencapai tujuan tersebut. Beberapa contoh organisasi politik meliputi partai politik, kelompok advokasi, dan komite aksi politik. Tujuan organisasi politik yaitu mengaruh politik. Organisasi politik berusaha mempengaruhi kebijakan publik dan pemilihan umum dengan mengajukan kandidat atau melobi penjabat terpilih. Yang kedua ada pendidikan publik, yaitu banyaknya organisasi politik juga berfungsi untuk memberikan pendidikan politik kepada publik tentang isu-isu penting. Yang ketiga ada mobilisasi pemilih. Organisasi politik sering terlibat dalam aktivitas seperti registrasi pemilih, panggilan telepon, dan kampanye lapangan untuk memotivasi pemilih. Partisipasi online dan organisasi politik adalah elemen penting dalam proses politik modern. Mereka mungkin warga untuk berpartisipasi, mempengaruhi, dan memonitor kebijakan politik dengan lebih efektif daripada sebelumnya. Media sosial, blog politik, dan situs web kampanye adalah alat yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan ini. Organisasi politik memiliki peran penting dalam membentuk dan mempromosikan agenda politik serta mendorong partisipasi pemilih. Selanjutnya ada pemilu 2016, 2018, dan 2020. Untuk mencantumkan partisipasi dalam pemilihan umum, yaitu pemilu 2016, 2018, dan 2020, dalam resume ini berikut panduan umumnya. Yang pertama ada pemilu 2016. Jabatan atau peran dalam pemilu tersebut, misalnya relawan, koordinator kampanye, pemantau pemilu. Dan ada tanggal pemilu tersebut berlangsung, kandidat atau partai politik yang Anda dukung, partisipasi atau kontribusi yang Anda buat selama pemilu tersebut, misalnya jumlah suara yang berhasil didapatkan oleh kandidat yang Anda dukung. Selanjutnya ada pemilu 2018. Lakukan hal yang sama seperti yang di atas dengan menyebutkan peran, tanggal, dan kontribusi Anda dalam pemilu 2018. Selanjutnya ada pemilu 2020. Lakukan hal yang serupa untuk pemilu tahun 2020, mencantumkan peran, tanggal, dan pencapaian Anda dalam pemilu tersebut. Melindungi demokrasi ancaman digital terhadap pemilu Amerika. Aktor asing biasanya mengadakan 4 teknik utama untuk melakukan intervensi dalam pemilu. Yang pertama, serangan siber menargetkan sistem, akun, dan basis data untuk mengakses, mengubah, atau membocorkan informasi pribadi guna mempengaruhi sikap dan partisipasi. Yang kedua, ada informasi rahasia atau dapat diidentifikasikan tentang seorang atau organisasi yang dicuri dan dipublikasikan secara publik di internet, suatu teknik yang disebut doxing, Hansen dan Lim 2018. Yang ketiga ada kampanye diinformasikan dan berpropaganda massa yang dalam bahasa sehari-hari dikenal sebagai berita palsu, mempromosikan pesan-pesan palsu, menipu bias, dan menghasut, seringkali menggunakan bot atau akun media sosial palsu. Yang keempat, ada aktor asing memperoleh data dan populasi atau individu untuk menggabungkan pesan untuk manipulasi,
yang ditargetkan secara mikro. Yang kelima, operasi trolling online untuk mengancam legitimasi dan melecehkan individu atau kelompok. Teknik digital untuk dicampur tangan pemilu banyak digunakan baik oleh aktor negara manapun non-negara, termasuk rezim otoriter, kelompok teroris, aktivitas dan gerakan sosial ekstremis, aktor-aktor asing dan kelompok obsesi dalam negeri yang bermaksud mengganggu pemilu menggunakan teknik digital untuk melanggar sistem pemungutan suara, melanggar undang-undang dan peraturan kampanye, dan sebaiknya melemahkan tindakan institusional utama yang diperlukan untuk pemilu yang ada dan bebas. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Nici. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Riri. Kepada Riri, disilahkan. Terima kasih, moderator. Baiklah, saya akan melanjutkan materi terkait yang sudah dijelaskan sebelumnya mengenai ancaman digital terhadap pemilu Amerika. Yang mana seperti yang kita ketahui bahwa adanya contoh kasus pada bulan Oktober 2019 bahwa Facebook mengungkapkan bahwa mereka telah menghentikan 4 operasi campur tangan asing baru yang berasal dari Iran dan Rusia. Yang mana termasuk satu operasi yang menargetkan pemilihan Presiden Amerika Serikat tahun 2020 yang tampaknya kembali terkait dengan Iran. Pemerintah mulai memberi label pada konten dari media yang dikendalikan pemerintah yang dinilai salah oleh program pencetakan fakta pihak ketiga. Facebook juga melarang iklan politik yang dirancang untuk menekankan jumlah pemilih, termasuk iklan yang menyatakan bahwa pemilu itu tidak berguna atau menyarankan masyarakat untuk tidak memilih. Kebijakan ini berlaku untuk semua akun, termasuk akun politisi. Facebook telah menghadapi kritik yang signifikan atas keputusannya untuk mengecualikan politisi dari kebijakannya yang melarang misinformasi dari iklan berbayar. Nah, selanjutnya, aktor asing tidak sendirian dalam menggunakan teknik media sosial yang melemahkan demokrasi. Aktor domestik menggunakan teknik serupa. Mereka juga dapat bertindak sebagai mitra de facto dalam operasi campur tangan asing. Aktor asing ikut campur dalam pemilu dengan mengeksploitasikan kelemahan sistem dan kelembagaan negara. Menurut Tanov, Bovell, Mikke, dan Meskrop pada tahun 2018 membentuk sebuah kerentanan utama dalam yang meliputi berbagai terdapat 4 poin, di mana yang pertama yaitu defisit dalam literasi digital dan perlindungan dalam masyarakat. Yang kedua, kekurangan dalam desain dan kebijakan platform media sosial. Yang ketiga, tingginya tingkat polarisasi dalam budaya politik dan sistem media. Yang keempat, peraturan pemilu yang tidak memadai pengingat realitas digital saat ini, yang terdapat juga dimensi kerentanan internasional karena undang-undang dan norma keamanan dan privasi yang ada saat ini tidak cukup untuk mengatasi pencegahan serangan siber. Nah, respon yang diberikan dapat mencakup pelatihan literasi digital bagi warga negaranya, perubahan desain dan kebijakan yang dilakukan oleh platform media sosial, serta bentuk-bentuk baru peraturan pemilu dan pidana di suatu negara, yang undang-undang internasionalnya baru yang melarang campur tangan dunia maya. Nah, selanjutnya terdapat materi tantangan masa depan, yang mana mencakup definisi demokrasi adalah sistem pemerintahan oleh seluruh penduduk atau seluruh anggota negara yang berhak biasanya melalui perwakilan terpilih. Peralatan yang disediakan oleh TIK dapat digunakan sebagai langkah yang hemat biaya untuk memfasilitasi demokrasi yang lebih partisipasif. Ide ini umumnya dianggap lebih luas dan lebih inklusif dibandingkan e-government karena cara masyarakat berubah dengan pemerintahan dan satu sama lain. Berasal dari e-demokrasi adalah jenis aplikasi tertentu seperti aktivisme elektronik, partisipasi elektronik, dan e-voting, semua artefak TIK dan internet. Nah, menurut teori demokrasi, upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat menghasilkan keputusan pemerintahan yang lebih baik dan melibatkan lebih banyak masyarakat sehingga lebih dapat diterima oleh satu mayoritas warga negara. Partisipasi masyarakat memberikan sumber wawasan, informasi, pengetahuan, dan pengalaman yang khusus yang berkontribusi terhadap ketepatan sosial pemerintahan terhadap permasalahan publik.
Keterlibatan aktif dalam urusan publik dan proses pengambilan keputusan juga berfungsi untuk memeriksa dan menyeimbangkan aktivitas politik yang korup, sehingga meningkatkan akuntabilitas dan mengurangi kemungkinan pejabat untuk mengambil keputusan yang mementingkan kepentingan diri sendiri. Masukan masyarakat dapat melegitimasikan suatu program, tujuan, implementasi, dan kepemimpinannya. TIK dapat berkontribusi terhadap literasi demokrasi dalam banyak hal, seperti warga negara yang dapat memperoleh informasi yang lebih baik mengenai isu-isu publik dan pembuatan undang-undang terkait. Hal ini yang akan memfasilitasi keterlibatan yang lebih terinformasi. Akses terhadap informasi itu sendiri mempersiapkan pemilih selama dan di antara pemilu untuk memberikan suara dengan cara yang lebih terinformasi dan lebih kritis. Nah, selanjutnya, pemilihan presiden pada tahun 2016 membuktikan bahwa dukungan politik di masa depan terhadap sistem pengelolaan informasi non-partisan yang menghubungkan masyarakat dengan pemerintah tidak dapat diasumsikan atau dijamin. Di sini, pemerintah harus menambah jumlah dan meningkatkan keamanan saluran komunikasi antar dan inter pemerintah, memberikan strategi informasi yang jelas mengenai isu-isu seperti tujuan, sarana atau cara, ruang waktu, dan evaluasi untuk pengembangan kemitraan warga yang efektif. Nah, tantangan bagi para analisis kebijakan, manajer publik, dan pejabat terpilih adalah yaitu untuk menafsirkan pentingnya data-data tersebut dan menyajikan pilihan-pilihan keputusan yang transparan kepada masyarakat dan pengambilan keputusan politik dalam format yang dapat dipahami dan diambil kesimpulannya. Nah, hanya itu materi yang dapat kami tampilkan pada kesempatan kali ini. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kita ucapkan kepada Ridi. Sekian materi yang dapat kami sampaikan, terlebih dan terkurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.